Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah dengan NIM belakang 015 ingin menjelaskan bab 10 mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama ada moral, etika, dan hukum. Moral sendiri adalah tradisi, kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Moral adalah intuisi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Lalu etika. Etika atau etis adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Tidak seperti moral, etika bisa jadi amat bervariasi dari suatu komunitas dengan yang lain. Keberagaman di bidang komputer ini terlihat dalam bentuk peranti lunak bajakan. Lalu hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek anut warga negaranya. Lalu ada Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada hak dan batasan akses data yang mengenai Undang-Undang Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act pada tahun 1966 memberi warga negara dan organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal dengan beberapa pengecualian. Lalu ada privasi. Pemerintah federal mencanangkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1968. Lalu kejahatan komputer, yaitu Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan dan Undang-Undang Perangkat Akses Palsu, Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Lalu ada paten peranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Pengadilan selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama ada algoritma matematika tidak dapat dipatenkan dan metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Lalu, seperti halnya etika, hukum-hukum penggunaan komputer dapat bervariasi antara satu negara dengan yang lain, seperti Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa dan Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Lalu ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Lalu ada kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika. Lalu ada bagaimana budaya etika diterapkan. Tugas dari manajemen tingkat adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etika termasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi dari ini melalui 3 tingkat. Yang pertama ada kredo perusahaan, program etika, kode perusahaan yang disesuaikan. Lalu meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kode perusahaan merupakan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Lalu alasan dibalik etika komputer. James Hemore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Seorang CEO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Lalu alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktampakan.
Lalu hak sosial dan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer paling banyak dipublikasikan adalah PIPI, Rancangan Richard O. Mason. Mason menciptakan akronim PIPI untuk mempresentasikan 4 hak masyarakat sehubungan dengan informasi, yaitu privasi, kepemilikan, akurasi, dan aksesibilitas. Lalu audit informasi. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang luas. Lalu ada pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO. Lalu ada jenis aktivitas audit. Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal. Yang pertama audit finansial, lalu audit operasional dan audit berkelanjutan serta desain sistem pengendalian internal. Lalu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Kode etik. Association for Computing Machinery atau ICM yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ICM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Lalu ada kode etik dan perilaku profesional ICM. Bentuk kode etik ICM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Lalu kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh pentingnya yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di dalam 8 hal penting. Yang pertama masyarakat, kedua klien dan atasan, profesi, manajemen, kolega, diri sendiri, dan produk penilaian. Lalu ada pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari berbagai sumber, yaitu mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, program edukasi, dan swasta. Lalu, etika dan CEO. Sejak tahun 2002, para CEO dan CFO diharuskan oleh hukum untuk mencanangkan akuratan laporan keuangan mereka. CEO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan laporan ini. CEO dapat memenuhi ekspektasi laporan keuangan dan cara mengikuti program yang mencangkup hal-hal berikut, seperti mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan, dan seterusnya. Lalu ada pengaruh Sarbanes-Oxley. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang terkenal dengan SOX adalah untuk melindungi para investor dan dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. SOX terdiri dari 10 pasal utama. 2 diantaranya secara langsung memengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Di antaranya CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memenuhi atau memiliki unit audit internal. Lalu SOX 404. Ketetapan SOX yang diberikan dampak terhadap PDTI adalah bagian 44 yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Bagian ini mensyaratkan bahwa harus terdapat suatu bentuk pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Agar memenuhi persyaratan pengendalian yang diwajibkan oleh seorang CEO harus menjaga agar pengendalian seperti ini berada di dalam sistem selama proses perancangan SIP. Di antaranya mencangkup 6 poin ya. Selanjutnya mengenai SOX
409 membahas mengenai pengungkapan secara real time. Ini berarti perusahaan tersebut harus melaporkan perubahan mengenai kondisi keuangan secara real time atau pada saat perubahan berlangsung. Lalu ada SOX dan CO by BIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan pada perusahaan untuk mengenai tanggung jawab SOX. Terima kasih terima kasih atas waktunya. Ini penjelasan mengenai bab 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.